Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Rahman, NIM 44228. Baiklah, di sini saya akan berkhutbah yang mana judulnya yaitu mempersiapkan bekal sebelum kematian. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahyadillahu fala mudhillalah wa man yudillu fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Baiklah, hadirin muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan imam dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, selalu khatib mengajak hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sesekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan tentunya selawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani pandemi COVID-19 dan bencana alam. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapanpun ataupun di mana saja bisa meninggal dunia. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang akan menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Masyaratul muslimin rahimakumullah.
Dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak. Mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di lingkungan kita. Kaifa takfuruna kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatum fa ahyakum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada lalu menjadikan ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang harus kita bahas pada kesempatan berharga ini. Pertama, beramal baik sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Seperti apakah amalan yang berbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna khairul amali khairul amali adwamuhu wa in qalla. Artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan ikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita praktekkan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala iza matul insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin solihin yad'u lahu. Artinya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda ulama, husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana akhiru qalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza aradallahu bi abdin khairan istama'amalahu faqila kaifa yastaqmiluhu ya Rasulullah qala yuwaffiquhu li amalin sholihin qabla al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mengkehendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal sahih sebelum dia meninggal. HR Tirmizi dan Ahmad. Selain berusaha dengan segenap amal saleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmu salahatu wa bi fadihi tatanazzalul khairat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul muqasidu wal qayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidina amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyya ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ta'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ma'wat. Allahumma fil lana zunubana wa zunubana wali walidayna warhamma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabb, hanya dalam kuasamu segala apa yang terjadi pada hambamu ini, tiada daya dan upaya selain keraguanmu. Ya Allah, jadikanlah hambamu semakin pandai bersyukur. Berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami ya Allah. Tuntunlah setiap langkah kami di jalanmu ya Allah. Curahkanlah segala rahmat dan kurniamu kepada keluarga dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di hari yang Engkau ciptakan ini, ajarkan kami agar senantiasa menempatkanmu di tempat yang paling agung. Karena kami sadar seringkali kami di dunia ini lebih mementingkan dunia daripada Engkau ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung dan maha perkasa,
Engkaulah yang maha tahu. Ampunilah sebusuk apapun ciri diri kami selama ini. Ampunilah sekelam apapun masa lalu kami. Tutupilah seburuk apapun aib-aib kami. Ya Allah yang maha menatap. Ya Allah, ampunilah dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami, ya Allah. Ampunilah jika selama ini kami telah menzaliminya. Jadikanlah sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi, ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari mati sul khitimah. Lindungi kami dari siksa kuburmu, ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan dalam menjalankan kewajiban-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah di jalan-Mu, ya Allah. Anugerahkanlah segala kemuliaan-Mu kepada hamba-Mu ini, ya Allah. Rabbana fir lana wa li ikhwana allazina sabaquna bil iman wa la ta'jal fi qulubina kilalai lazina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha allazim yazkurum wassalahu min fadliyatikum wazzikrullah akbar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.